Kita menjawab pertanyaan Ahmad Maulana. Iya, iya. Assalamualaikum Ustadz. Ulun umpat batakun. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang hanyar-hanyar nih lagi rame-ramenya orang jual beli NFT kalau. Nah, itu hukumnya kayak apa? Ustadz, biar tahu juga kalau ada dangsana kita yang hendak umpat kayak itu juga dalam jual beli NFT itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Ahmad Maulana. Ikhtilaful juala Masdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di konten kita, terima kasih yang masih mengklik video ini. Terima kasih. Jangan lupa Subscribe yang belum, yang berat subscribe, klik jempolnya barang gitu tuh. Like lah, masih berat hendak subscribe. Sehat guru, alhamdulillah. Masih belum bisa guru Abri berhadir adalah. Si single single paren. Jadi adakah kisah nih sebelum kita ada menjawab pertanyaan para kawan-kawan? Ada berhubungan bang nih lawan yang samalam mati syahid. Ya kan kayak ini bilanya orang nyata mati syahid dunia akhirat bang, gitu. Ya. Hum ahya, mereka tuh hidup di dalam kubur tuh. Jadi kayak waktu kada hancur tuh di kubur. Kan nabi-nabi ini kada hancur juga tuh di dalam kubur, kada hancur, kada dimakan tanah. Orang mati syahid kayak itu juga. Tambah tuh ada orang nih penyembah yang kada. Iya. Ke masjid kada suah kayak itu nah. Kada terlihatan memang itu. Kada karon tampuh tuh. Iya, kada karon tampuh. Buat nanggerebak bihik itu. Tapi pas dia kubur, kada hancur. Jadi takoni orang kan non keluarga. Kayak apa sih Din jar? Model amalan nang rahasia nih. Iya, apa kayak itu yang anu? Si Din lagi hidup anu jar. Rancak Bu Uyah. Jadi mau Uyah tuh kayak model awak kada hancur. Kayak Iwak Wade kayak itu. Jadi mumi sebujurnya tuh mumi. Gara-gara memburu Uyah aja deh lah. Memburu Uyah katanya. Memburu ya. Jadi kalau yang produksi Uyah itu kan model kayak di mana nih untuk di Indonesia nih? Madura. Nah, Madura itu kan model nang apa ya diandak di wadah ya lah banyu laut. Iya. Dikeringkan nah itu jadi Uyah. Mungkin kira-kira sih rancak mau buru Uyah tadi berendam di laut tadi. Makanya iyalah kisah aja. Kisah aja lah. Kisah Mahalabio kita kali ini. Jadi lanjut guru lah. Ada pertanyaan mungkin ini lagi viral gitu nah. Sebelumnya karena minggu ini mungkin sudah kurang bang viralnya. Kita menjawab pertanyaan Ahmad Maulana. Iya, iya. Assalamualaikum Ustadz. Ulun umpat batakun. Nah, Waalaikumsalam. Yang hanyar-hanyar nih lagi rame-ramenya orang jual beli NFT kalau. Nah, itu hukumnya kayak apa? Ustadz, biar tahu juga kalau ada dangsana kita yang hendak umpat kayak itu juga dalam jual beli NFT itu. Terima kasih. Oke, sama-sama Ahmad Maulana. Jadi kayak apa, Bro? NFT itu yang berjualan foto. Iya. Itu kah? Ya, jadi NFT itu, Bro. Ada sejenis aplikasi wadah gitu, ada sebuah aplikasi wadah untuk tempat berjualan foto-foto. Ada menukari lah. Ada sampai miliaran, pokoknya miliaran sampai triliunan gitu nah. Jadi ada sempat yang viral tuh ada foto inya nah. Mun gagah kurang lebih Jepang ulun gagah juga gitu nah. Seandainya tuh sama gagah. Payu nih sampai miliaran ratusan juta. Kurangnya padahal gagah juga bang memang gitu nah. Cuman ya tadi itu NFT gitu nah. Di situ kayak itu. Lalu aplikasi berjualan foto. Cuman ada juga di situ lalu setelah itu NFT itu viral lalu yang banyak lagi dasar bujur-bujur payu itu ada yang berjualan foto dirinya seorang lawan foto. Nah, foto lawan KTP. Nah, foto KTP kayak gitu. Nah, itu. Fungsinya mungkin kan bila pinjaman online perlu itu. Jadi hendak minjam foto orang, hendak minjam online
beli itu di NFT dulu. Nah, kira-kira kayak itu bro. Cuman kada ulun nang janggalnya kayak ini nah. Biasanya pinjaman online itu bro 5 juta, 10 juta tuh paling banyak, mungkin salah juga ada tawaran kayak itu lah. Tapi di NFT itu orang berjual online itu sampai 10 juta sampai puluhan juta kan kadang mungkin. Masa hendak minjam 10 juta kita nukari di NFT 10 juta. Kan balik modal lah. Kan kada masuk akalnya di situ. Mau di situnya gitu, nah kartu balik modal. Ada juga kah kayak itu nagasan pinjaman online gitu? Mungkin sekalinya menukar pinjam online coba kali-kali. Nah, bisa jadi. Bisa. Cerdas kameraman kita. Wah, Mantap. Jadi kayak apa hukumnya, Bro? Hukum anu kah? Nukar foto kah? Ya, hukum berjualannya dulu. Karena ini anak si Ahmad Maulana anak berjualan kira-kira. Kalau yang harani fotonya, diandaknya di aplikasi itu NFT itu. Nah, yang nyata ini Bang dulu kaidah dasarnya itu masalah jual beli atau bahasanya itu transaksi. Bahasa fikih itu muamalah. Nah, al aslu fil muamalah al ibahah. Pada dasarnya muamalah itu boleh ya lah. Nah, itu pada dasarnya boleh itu kecuali ada yang melanggar syariat kayak itu. Kayak ada goror, tipuan, nah itu. Itu berarti kan boleh. Tapi pada dasarnya transaksi apapun itu boleh. Nah, kita lihat ya NFT tadi. NFT. Bilanya itu aplikasi gasan berjualan haja, transaksi apapun kada yang kembali sebelumnya bro. Transaksi apapun boleh gitu nah. Iya, pada dasarnya boleh apa lah. Barang yang haram berjualan apakah? Sebujurannya boleh, kecuali yang ada boleh. Misalnya tadi jual beli barang yang haram. Nah, jual belinya memang boleh, tapi barang yang dijual kada boleh. Oh iya. Maka transaksinya jadi kada boleh jual. Kada boleh jual. Pengaruh juga. Batal transaksinya lah. Itu ya, batal lah itu nah. Jadi si Ahmad Maulana tadi anak betakun berarti kan artinya boleh aja toh. Itu. Jadi kan NFT tadi kita lihat dulu itu nah. Kan untuk yang hari ini lah. NFT itu kan tadi apa ngarannya nih? Berjualan foto pribadi ya lah. Iya. Ada pasti foto pribadi bang lah, macam-macamnya itu nah ya lah. Pokoknya berjualan foto. Bilanya itu sekadar berjualan foto aja, berjualan foto biasa standar lah itu nah. Berarti itu kayak kita menukar foto biasa ya ada apa-apa ya, ada masalah. Boleh aja. Cuma kan bisa berubah itu nah bilanya fotonya tuh foto foto biru. Foto itulah. Foto yang 18 tahun ke atas. Nah, jual belinya kayak apa? Sebujurnya kan ada masalah. Tapi yang dijual itu mau ulah. Akadnya kayak baru jual online tuh. Apanya? Akadnya. Akadnya itu di online tuh kayak apa? Misalnya kayak di online tuh kayak klik itu sudah dianggap setuju ridho, ya juga dianggap dah. Sudah akadnya jual beli dah itu. Sudah di ACC lah itu. Artinya ACC boleh aja loh. Nah, beda berarti kan pemahaman ulun nih guru lah. Jadi ketika memang jual beli foto, misal foto kita nih gasan kan ada juga guru di dalam NFT itu ada model kayak kemos. Iya. Nah, kemos itu jadi sebuah logo. Misal logo itu ketika gasan sebuah logo yayasan untuk Islam, misal kayak yayasan sosial kayak yatim piatu, misal sebuah lembaga, berarti itu malah bagus, boleh benar. Tapi ketika kita berjualan logo itu ternyata yang menukari gasan kayak judi online misalnya, berarti itu kayak apa? Kada boleh berarti kada boleh sama halnya kayak itu ini lah. Sama kayak misalnya kita berjualan apa ngarannya lading. Orang nukar lading aja. Kita juali gasan menata iwak, menyangi iwak kan ada masalah. Boleh aja. Tapi ini lading aja, gasan memati kucing. Nah, ada boleh. Iya, berarti tergantung penempatannya aja intinya. Ya itu. Jadi yang kaidah dasarnya al aslu fil muamalah al ibahah itu jelas sudah. Karena ada hal-hal yang lain tadi bahasanya itu al arid, maksudnya belakangan apa yang ada terjadi itu bisa mempengaruhi, bisa mengubah hukumnya tadi. Yang asalnya boleh bisa jadi haram. Yang asalnya boleh bisa jadi sunat, atau yang asalnya boleh bisa jadi wajib, bisa juga itu. Nah, itu NFT tadi. Selanjutnya pertanyaan sebujurnya dari kami bang, kameraman kita nih gue. Kenapa kameraman kita? Tapi ulun yang menyampaikan. Karena sebelah sini ngalih panjang. Jadi kameraman kita gue begawinya di suatu perusahaan. Nah, perusahaan itu berkaitan dengan apa?
rehabilitasi hutan gitu nah. Ya, alhamdulillah. Kayak misal ada sebuah perusahaan tambang batu bara misal ya lah. Nah, tambang batu bara itu diwajibkan untuk rehabilitasi. Iya, rehabilitasi. Menanam di membayari hutang yang pakai. Nah, hutan iya reklamasi ya lah. Rehabilitasi lain nggak? kurang lebih aja reklamasi lah modelnya Iya. penanaman bahasa. Nah, Penghijauan lah. iya intinya penghijauan gitu nah. Jadi Sidin ini begawi di situ tuh loh, otomatis kan mencari pekerja nih kadang mungkin Sidin yang bertanam karena Sidin bosnya. Iya bos. Nah, mencari pekerja ya loh. Nah, setelah pekerja itu dianggap Iya. diutus Iya, diutus ke hutan Iya, ya loh. Dikirim ke hutan untuk penanaman tadi. Ada yang penanaman itu kan macam-macam bro ya. Ada yang apa ya perbanyakan jenis tanaman, ada yang membujur-bujur lapang karena bekas tambang ditanami. Nah, itu biasanya penanaman para pekerja tadi sampai berbulan-bulan bro. Ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan kada bulik di hutan tuh bang. Iya. Jadi pertanyaan ulun kayak ini bro, hukumnya bagi Sidin kameramen ini si pengutus para pekerja iyalah. Apakah Sidin itu berdosa ketika mengirim para pekerja tersebut karena pekerja tersebut tidak sholat Jumat? Lebih dari bila sholat Jumat, bila seorang muslim tidak sholat Jumat lebih dari 3 kalinya dianggap apa? 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut gitu. Iya. Apa? Dia murtad kah pak? Kan murtad lagi. Kan sampai gitu. Tapi kamu dikirimnya binian nggak ada apa-apa? Lakian. Oh, lakian. Biasanya apa? Binian betanam di hutan. Lakian yang dikirim lah. Dilihat dulu keadaannya itu. Apakah tadi kan bertanya yang mengirim ini kayak apa aja hukumnya berdosa atau kada? Nah itu intinya dulu. Hanya karena bagi para pekerja pulang. Iya. Yang jelas lah yang bosnya nih nah, yang mengirim nih. Inya memberi orang gawian dulu. Ngimungi orang kan. Boleh, bagus tuh. Bagus. Batu yang kedua pulang. Kan pertanyaan sembahyang Jumat lo lain 5 waktu lah. Ya, kalau 5 waktu kan masing-masing pribadi masing-masing. Kawal lah masing-masing ya lah. Nah kalau sembahyang 5 waktu tuh walaupun afdal berjamaah cuma kawal lah masing-masing. Iya. Sembahyang Jumat pang kawal lah masing-masing kada kawal kan pertanyaannya. Iya. Berarti mau di dalam hutan kada kawalnya kan masjid kan dia dalam hutan. Kan pada dasarnya kayak itu. Iya. Ada dalam, tapi kami ada di dalam hutan. Tapi seandainya kada dikirim kan sembahyang Jumat. Kamu ada dikirim lah. Tapi pas dikirim lalu karena sembahyang Jumat bukan Sidin tadi. Nah, jadi memang sembahyang Jumat ini kada sama kayak sembahyang 5 waktu. Maksudnya apa? Syaratnya tadi yang paling utama tadi berjamaah. Berjamaah tuh, berjamaah. Nah, di kayak mazhab Syafi'i, di mazhab Hambali gitu dan sebagian mazhab Maliki itu minimal 40 hikung orangnya. Iya. Sholat Jumat tadi ya sholat Jumat. Jadi bilanya yang dikirim orangnya ini misalnya 15 aja. Kada kawanya sembahyang Jumat. Syaratnya kada sampai. Kada kawak itu nah. Kada sampai syaratnya. Artinya belum wajib. Gitu. Ditambah lagi sembahyang Jumat ini harus dilaksanakan atau apa yang mau ulah sah itu penduduk lokal, istilahnya mukim kayak itu nah, orang setempat. Kayak ibaratnya tuh yang KTP sana, nah model kayak itu nah. Yang 40 tadi. Yang 40 tadi harus orang sana juga. Iya, harus orang situ. Jadi misalnya pekerjanya tadi 15, anggap ada orang kampung situ. 15 juga ada orangnya anggap 10 misalnya 10. 30 lah. 30 jadi lebih pada 40. Lebih pada 40. Kawal atau sembahyang Jumat sebelumnya belum kawal. Karena orang setempatnya kada sampai 40. Walaupun yang bukan pekerja tadi menambahi, tapi kan orang setempat. Jadi kada kada dihitung. Bahasa kitab itu layok tabar. Nah, kada termasuk kayak itu. Tapi boleh lah hanya. Apanya? Boleh lah melaksanakan sholat Jumat. Iya tadi belum sampai syarat tadi. Oh, belum sampai. Itu kayak orang pengarangnya nih. Pengarangnya kayak orang bisi sapi 10 hikung kan sapi itu jakatnya 30 hikung bisi sapi. Amun 10 hikung pang kayak apa? Nah belum wajib lagi zakatnya. Tapi menggaduh pun orang 30. Ada 20. Jadinya 30. Yang bisi sapi itu yang manu misal kayak ini bro.
ulun bisa sapi CP 10 ekong misal. Pian bisa 20 lo. Iya. Tapi sapi pian 20 itu pian gaduhkan ke ulun nama Iya. harago. Jadi yang ulun harago jadi 30. Iya. Otomatis kan sama kayak itu. Iya. Anunya perbandingan sama sholat Jumat tadi. Jadi artinya beda bang sedikit. Oh, iya, kalau yang kayak itu kasusnya tadi jadi tetap karena itu sampai 30 walaupun pin menggaduh tetap bayar zakat tapi joinan. Kayaknya ada persenannya itu. berbagi. Lalu akhirnya berbagi. Dia tetap bayar. Tapi kalau yang sembahyang Jumat tadi karena itu belum sampai 40 jadi syaratnya belum terpenuhi ya belum wajib. Jaka ibarat sembahyang tuh kayak ini nah. Cakap berarti kayak ini seandainya si bos beliau ini mengirim 50 kan lebih pada 40. Sanak sembahyang Jumat kada kawa juga. Kada kawa juga lain orang situ. Nah itu. Berarti lah kan gitu. Intinya dosa enggak? Ya inti kan berarti kan kada apa-apa. Enggak berdosa. Belum wajib. Belum wajib. Sama kayak kakak-anakan belum balik kada sembahyang. Nah, kakak-anakan belum balik kada sembahyang atau kakak-anakan belum balik kada sembahyang Jumat berdosa lah. Belum dianggap dosa karena belum wajib kan. Nah, kayak itu tadi. Iya. Termasuk misalnya kayak ini nih kisah aja Bang lah, kisah sembahyang Jumat. Kan orangnya harus 40 nih. Misalnya anggap di kampung tuh nah ada orang kampungnya orangnya mempas 40. 40. Tahun iya maksudnya orang kampung asli kan harus balik berakal. 40. Jadi misalnya di masjid pas ada nanti kantut paribasanya. Itu 40 itulah 40 itu nah itu harus mulai dari start sampai finish harus mengikuti seberatan ritualnya. Maksudnya apa? Khutbahnya mendengarkan seberataan, sembahyangnya 4 seberataan. Amun ada seikong taguring atau seikong takantut basah tuh semasjidan. Ini mesti tahiyat akhir udah. Yang 40 ikong mempas tadi orangnya. Takantut seikong. Sekalinya lah misalnya imam salam nih. Imam assalamualaikum warahmatullah. Yang saya pertama assalamualaikum warahmatullah. Soalnya ada di buncu seikong takantut. Semasjidan batal. Gara-garanya aja. Ada satu Jumatnya guru lah. Jadi kurang gitu. Jadi bahasa pulang. Jadi 40 itu harus total seberataan gitu nah. Harus mengikuti anunya. Nah, makanya bilanya yang ritualnya tadi. Jadi ulama mau rumuskan 40 itu bilanya kada sampai dah ya kita kawai berarti. Gitu ya. Sembahyang zuhur aja itu nah. Sembahyang zuhur aja kan. Siap. Oke. Ada pertanyaan? Ada tambahan guru. Ini masalah sembahyang Jumat adalah di suatu kampung tuh guru ada sebuah masjid cuman penduduknya ini lebih pada 40 guru lebih pada 40 cuman pada waktu sembahyang Jumat pada waktu Jumat itu nah hadir di dalam masjid itu ada sampai 40 iya nah itu kayak apa hukumnya guru sedangkan di kampung itu ada masjid gitu. Iya masjidnya ada orangnya ada tapi yang tulak ada sampai 40. Nah, kayak apa tuh, Bro? Cuman nih kampungnya kan disebutkan loh. Ada disebutkan kampungnya. Sudah diambil lah. Kasih jar menggenapi kami orangnya kurang. Sakit benar kadang-kadang juga ya. Kenapa kadang-kadang juga. Kurang. Kayak apa tuh jar? Nah, amannya maksud aman tuh keluar daripada khilaf kayak itu nah. Sembahyang zuhur. Jadi maksudnya gini, yang hendak niat sholat Jumat tulak aja dulu. Tulak aja. Oh, kada sampai 40. Ya sudah kita sholat berjamaah. Minimal tulak dulu ya lah. Nang kada tulak berdosa. Sakampungan. Kada sakampungan yang kada tulak kata. Yang kada tulak kan. Yang kada tulak. Yang sampai ke masjid dah berhitung orangnya nah. Berhitung mulai jur 1 2 3 jur. Soalnya sampai 36 aja misalnya orangnya. 36 lah itu nah. Bayar belum bayar 40 tekan tuh tak pulang deh. 36 malah 36 tuh 5 ekong kakanakan pulang. Nah kakanakan tadi bulikannya imbah ada seikong di seledeng gitu. Orang lah. Bilanya orang amunya aman itu namanya yang pada bahar itu benar aja sembahyang zuhur kan karena kada sampai orangnya. Itu guru lah. Tapi ibaratnya hendak melaksanakan ritual Jumatnya boleh aja dulu ritual Jumat guru lah. Tuntung ritual Jumat habis itu sembahyang zuhur orang bahasa. Ini bisa juga kayak itu. Bisa juga karena manggapan sembahyang Jumatnya belum cukup syarat tuh nah. Tapi hendak bener soalnya khatibnya sudah dipasarni dah. Sudah hafal nih sudah le. Sudah khatib sudah semingguan dah latihan. Maka dia jadi khutbah aja. Iya, bujur pulang. Amplopnya sudah siap pulang. Dalam
mazhab yang lain Bang Guru adalah dari amun mazhab lain tuh ada memadahi anu kada perlu 40. Ada. mazhab apa tuh, Bang? Kayak mazhab Maliki, Imam Malik itu kan Imam Malik, amun ngaran mazhabnya mazhab Maliki, pendirinya Imam Malik. Imam Malik ini kan guru Imam Syafi'i ya lah. Di mazhab Maliki ini paling kada ada dua. Satu memadahkan yang masyhur nih mazhab Maliki minimal 12 ikung. Minimal 12 ikung. Berarti bertaklid dulu boleh dulu. Apanya? Bertaklid kah berpindah? Taklid. Bertaklid. Taklid. Taklid. Nah, itu nah. Amun dua di kita ini kan apa ngarannya nih? Masyhurnya atau kebanyakan mazhab Syafi'i pan itu nah. Mazhab Maliki tadi apa kan kisahnya aja. Kenapa dalilnya sidin maka 12. Jadi kisahnya kayak ini nah. Imam Malik nih mengambil dalil. Jadi dulu waktu di Madinah pas berkhutbah, Nabi kemungkinan nggak tahu berkhutbah. Sekalinya pas ada kafilah dagang ke Madinah, kafilah dagang dari luar. Soalnya di dalam masjid ini habisan orangnya. Bukahan orangnya. Asing-asing anak ngambil barang dagangan. Ini pada dahuluan kira-kira. Jadi bukahan dalam masjid nih, lagi khutbah nih. Cuma ada padakan Bang Nabi kan pokoknya bukahan. Tersisa orangnya 12 ikung lagi. Nah, tapi tetap jalan. Nah, jadi tetap jalan. Kada yang wah kurang orangnya nih, kita bahas aja. Kada, tapi tetap jalan. Itu hitungannya 12 kayak itu. Sisa 12. Memang lah untuk jumlah sembahyang Jumat ini sebujuran itu banyak pendapatnya. Pendapatnya tuh banyak. Bahkan yang paling minimal benar tuh ada madah kan berdua aja kayak itu. Sudah kau kata bulan makmum kayak itu. Bilangnya siapa? Makmum tadi tuh, Bang, ada mau borong. Ada sampai saya itu kayak itu nah. Cuma kan yang paling masyhur tadi 40 kayak 40 lah kayak itu nah. Itu sudah anu kayak itu nah, umum. Itu kayak itu yang umumnya. Jadi apa ngarannya nih? Kayak apa aja berarti yang di lapangan? Ya kita lihat-lihat aja di lapangan kan kayak apa tadi bagusnya tadi. Anak yang ambil aman tadi bagus jopang tadi lan bilangnya orangnya kurang tadi. Bunyumat dulu jaga-jaga sembahyang zuhur Bang bahasa itu bisa dua kayak itu nah. Tapi bilangnya rasa yakin yang mazhab lain yang kada usah 40 digawe kau aja Bang ya tadi tergantung daerahnya di mana Bang tadi. Bilangnya di kampung situ orang rasa biasa atau cocok memakai 40 jangan dicobai yang pilihan lain ini 12 tadi tumbur kayaknya orang kampung sesat ya masjid apa ini ini lalu tapi bilangnya amannya ada bapak kan coba bro lah sudah cukup Ikhtilaful Juhala Masdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.